Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Bagaimana kabarnya nak Bapak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena Bapak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 mata pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan anak Bapak buka buku paketnya halaman 127. Pada halaman 127 di sini ada sebuah bacaan, yaitu hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Baik, akan Bapak bacakan dan nanti akan Bapak jelaskan. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Jadi kawasan hijau itu maksudnya kawasan kan banyak pepohonan hijau, dedaunan hijau, itulah kawasan hijau. Tumbuh di garis pantai itu adalah di pinggir-pinggir pantai dekat pemukiman warga. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Nah, ini salah satu manfaat dari hutan bakau ya anak Bapak, yaitu pertama melindungi garis pantai dari pengikisan. Jadi pantai itu bisa terkikis oleh air laut, ya, gelombang air laut. Hutan bakau juga meredam gelombang besar. Misalnya ada tsunami, ada gelombang besar yang ingin menyerang pemukiman warga, ada tsunami kan. Dengan adanya hutan bakau, maka gelombang itu akan teredam, akan mengecil saat sampai ke pemukiman warga. Nah, itulah fungsi hutan bakau. Kemudian lagi ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau. 2 hal penting. Perhatikan sama Bapak, yaitu pertama penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Artinya seragam itu sama besar. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Nah, jadi ada 2 hal penting ya Bapak dalam merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Bapak lanjutkan. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Kemudian lagi, ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, jadi karena di hutan bakau itu banyak kepitingnya dan juga ikan yang suka bersembunyi di akar-akar, itu makanya manusia itu banyak mencari ikan di hutan bakau. Namun sangat disayangkan, tanpa disadari, tanpa disengaja oleh manusia itu, mereka tidak sengaja menginjak anak dari pohon bakau, padahal itu penerus dari hutan bakau agar bisa terus tumbuh dengan baik. Nah, kesimpulannya anak Bapak, manfaat dari hutan bakau ini sangat banyak sekali bagi kita kehidupan manusia. Apalagi khususnya bagi kehidupan para penduduk warga yang ada di sekitar pantai, ya. Yang pertama tadi, manfaatnya selain melindungi dari garis pantainya dari pengikisan itu terbagi lagi anak Bapak. Ada abrasi, ada erosi. Jadi banyak, nanti ada pelajaran selanjutnya akan dipenjelaskan lagi. Dan juga untuk meredam gelombang besar, yaitu termasuk tsunami. Yaitu seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau ada hutan bakau itu akan meredam gelombang besar sehingga sampai ke pemukiman warga gelombangnya itu akan lebih kecil karena sudah diredam oleh hutan bakau. Manfaat lainnya hutan bakau yaitu kalau dikelola dengan baik, hutan bakau itu dapat dijadikan tempat wisata karena pemandangan ataupun keindahan hutan bakau yang hijau, yang eksotis itu bisa dijadikan tempat wisata yang bagus kalau dikelola dengan baik, ya. Jadi hutan bakau itu bisa dijadikan tempat wisata kalau dikelola dengan baik. Manfaat lain dari hutan bakau yaitu pepohonannya, kayu-kayunya itu dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar
penduduk ya, bisa dijadikan kayu bakar ataupun kayu-kayu yang bisa dapat membantu kehidupan mereka. Dan manfaat yang tidak kalah penting lagi nih hutan bakau, yaitu di hutan bakau itu akar-akar dari hutan bakau itu dapat menetralisir limbah-limbah kimia yang ada pada laut. Nah, jadi limbah kimia yang ada pada laut itu, yang limbah itu mendekati pantai. Nah, dengan adanya hutan bakau, maka akar-akar yang pada hutan bakau itu dapat menetralisir limbah-limbah kimia yang zat yang beracun yang dapat mengganggu ataupun mencemari kehidupan di air, mencemari kehidupan air di sekitar penduduk pantai. Nah, jadi beruntung sekali kalaunya penduduk pantai di sekitar pantai itu memiliki hutan bakau. Jadi limbah zat kimia yang tidak bagus itu dengan adanya hutan bakau itu dapat ternetralisir ya, dengan adanya hutan bakau ataupun akar-akar yang ada pada hutan bakau tersebut. Kalau kita di daerah Banjarmasin sini memang jauh ya dari laut, dari pantai, kecuali kita ke daerah Pelaihari sana. Nah, paling tidak anak Bapak mengetahui lah dan mempelajari lah ilmu tentang hutan bakau. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini menambah pengetahuan dan wawasan serta ilmu lah bagi anak Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.